Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan adab, ya, yaitu adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lewat kita masuk ke poin di antara adab dalam membaca Al-Qur'an itu adalah membaca dengan tartil dan ya makruh atau tidak disukai membaca dengan cepat dan itu berlebih-lebihan dalam membaca, ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita wajib membaca dengan tartil. Tartil itu apa? Di sini disebutkan tartil itu membaca dengan pelan. Ya. Membaca dengan pelan artinya tidak cepat-cepat. Ya. Contoh membaca cepat itu adalah ketika kita pernah melihat ya video yang viral sholat tarawih cepat. Nah, itu termasuk membaca yang cepat. Itu enggak pelan-pelan bacanya, ya. Itu tidak pelan-pelan. Maka tartil itu yang pertama, dia bacanya pelan-pelan, ya, tidak cepat-cepat. Kemudian yang berikutnya dia membaca dengan tabyin, ya, yaitu jelas. Artinya huruf yang diucapkan itu huruf yang jelas. Ya, ketika mengucapkan a ya a. Ketika mengucapkan a ya a. Ya. Jadi tidak dibalik-balik. Ya, maka ini adalah membaca dengan tartil. Artinya dia memperhatikan hak-hak huruf. Ya, maka dari itu kita penting untuk belajar yang namanya ilmu tajwid. Ya, sehingga kita bisa menunaikan hak-hak huruf. Ya. Jangan sampai ya kita baca Quran yang penting baca, tidak. Tapi kita harus memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Ya, memperhatikan kaedah-kaedah dari ilmu tajwid. Maka ini membaca dengan jelas, ya. Kemudian membaca tartil di sini membacanya tidak melampaui batas, ya. Membacanya tidak melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya apa? Maksudnya ya, kemarin kita contohkan ketika ada seseorang yang membaca Al-Qur'an, dia ingin ikut nada ya imam tertentu, ya. Dia ingin ikut nada imam tertentu. Nah, ketika dia ingin mencontoh nada imam tertentu, maka dia boleh mencontohnya dengan syarat tidak melampaui batas. Artinya dia tidak harus bersusah payah, dimirip-miripkan, ya. Maka kalau membaca Al-Qur'an, ya, hendaknya seseorang itu membaca dengan nadanya sendiri saja. Kalau dia ingin mencontoh orang lain boleh, namun dengan syarat tadi tidak berlebihan. Artinya berlebihan di sini apa? Artinya ketika dia membaca Al-Qur'an, fokusnya apa? Fokusnya ke nada. Pengen mirip dengan syekh tertentu. Artinya di akhirnya apa? Dia nggak fokus dengan yang dia baca. Sehingga dia lebih fokus, ini nadanya harus mirip. Ya. Bagian ini mirip, harus mirip. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan ayat warattilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan ya, yaitu hendaknya engkau membaca dengan benar-benar jelas, ya. Bayinhu tabyinan, ya. Engkau membaca dengan benar-benar jelas, ya. Abu Ishaq juga mengatakan bacanya dengan tabyin, dengan jelas, ya, dan tidak tergesa-gesa dalam membaca, ya. Maka tidak tergesa-gesa dalam membaca. Maka di sini para ulama menyebutkan tafsiran membaca tartil itu membaca dengan tabyin, dengan jelas dan tidak tergesa-gesa, artinya tidak cepat-cepat. Ya. Maka ini adalah di antara ya adab ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka di dalam bahasa Arab, ya,
ketika kita membaca kosakata dalam bahasa Arab, contohnya Al-Qur'an, maka kita wajib memperhatikan tadi kaidah tajwid. Nah, untuk hal-hal yang lain juga kita harus perhatikan. Jadi, meskipun konteksnya di sini kita sedang membahas membaca Al-Qur'an, namun ketika kita mengucapkan ya dalam konteks lain, dalam bahasa Arab harus tabyin juga, harus jelas juga. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengucapkan salam. Salam yang benar bagaimana? Assalamualaikum. Sebagian orang salamnya gimana? Assalamualaikum gitu. Ini bukan salam. Begitu juga dengan menjawab salam. Menjawab salam kan waalaikumsalam. Sebagian orang jawab disebut assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maka ini tidak benar, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu harus diucapkan dengan tabyin, dengan jelas. Contoh lain dalam hal zikir, dalam berzikir, ya, lebih spesifik lagi zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat kita baca apa? Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Maka ketika orang ingin berzikir setelah selesai sholat, maka dia harus mengucapkan dengan tabyin, dengan jelas. Ya, ketika dia mengucapkan Subhanallah, maka ucapkan Subhanallah, Subhanallah. Ya, bukan kalau orang cepat bacanya apa? Banallah, 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 banallah. Alhamdulillah jadi apa? Dulillah, dulillah, dulillah. Nah, ini bukan tabyin, ya, tidak jelas. Maka dari itu pentingnya seorang itu ya mempelajari bagaimana mengucapkan kosakata Arab dengan benar. Dan salah satu caranya itu belajar dengan ilmu tajwid. Ya, dengan ilmu tajwid, ya, maka belajar ilmu tajwid, ya. Karena bahasa Arab itu salah pengucapan, salah arti, ya. Contoh yang lain, ketika azan, sebagian muadzin saya pernah dengar ketika azan, ya, contohnya lafaz takbirnya. Yang benar kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya dibaca pendek. Sebagian muadzin barnya dibaca apa? Panjang. Pernah dengar tidak, Pak? Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Maka ini ucapan yang salah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga ketika ya baca asyhadu alla, dibaca pakai shin, asyhadu alla, bukan pakai sin, ashadu alla. Ini artinya beda. Yang satu asyhadu, yang satu ashadu. Artinya beda. Maka bagaimana caranya kita bisa mengetahui? Kita belajar ilmu tajwid, ilmu dasar. Kalau kita mau belajar ilmu tajwid, insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Plus ya dikir-dikir, bacaan yang lainnya juga insya Allah juga akan benar. Ya. Nah, coba sekalian rahimakumullah, ya, mayoritas para sahabat, ya, dan orang yang hidup setelahnya, mereka membenci ketika seseorang itu baca Quran tapi dengan cepat, dengan tergesa-gesa, sehingga apa? Sehingga lalai. Ya, sehingga dia ya tafrid, lalai, artinya tidak memperhatikan ilmu tajwid, ya. Nah, mengapa sebagian orang itu membaca dengan cepat? Ya, mereka beralasan ya, ketika mereka membaca Al-Qur'an dengan cepat, maka huruf yang didapat itu lebih banyak. Ya, dia mendapatkan bacaan hurufnya itu lebih banyak. Artinya kalau hurufnya lebih banyak, pahalanya juga lebih banyak. Namun ketika dia baca cepat, ya, dan tidak memperhatikan ilmu tajwid, maka yang dikejar nggak dapat, ya, malah dia menghilangkan dua hal, ya. Yang pertama dia menghilangkan tadabbur. Maka orang yang baca Quran cepat itu sulit untuk tadabbur karena dia fokusnya apa? Bagaimana saya baca cepat dan bisa banyak, ya. Maka dia tidak bisa fokus untuk tadabbur membaca Al-Quran. Yang kedua, ya,
dia tidak akan mendapatkan pengaruh dari bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena bacaan Al-Qur'annya itu nggak masuk ke dalam hati. Artinya dia cuma baca di lisan saja, yang penting cepat, dia tidak bisa mendapatkan apa taksir, pengaruh ke dalam hatinya. Artinya apa? Dua hal ini yang ingin didapatkan ketika baca Quran itu nggak dapat. Ya. Di samping juga karena bacanya salah, hurufnya salah ya pahalanya juga tidak dapat. Ya, awalnya pengen dapat pahala yang banyak karena membaca cepat, ya hurufnya banyak. Ternyata yang dicari nggak dapat, malah keutamaan itu tidak didapatkan. Ya. Maka dari itu hendaknya seorang muslim ya tadi ketika merasa bacaan Qur'annya itu masih kurang bagus, ya maka dia hendaknya belajar. Maka jangan malu untuk ya belajar ilmu tajwid, memperbaiki bacaan Al-Qur'an meskipun sudah sepuh, ya. Kenapa? Karena ya semua bacaan dzikir, ya, doa-doa dalam sholat, yaitu bacaan bahasa Arab. Harus dibaca dengan benar. Jangan sampai dibaca dengan salah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan ya ada riwayat bagaimana seseorang ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau berkomentar tentang celaan bagaimana seorang itu baca Quran dengan cepat. Ya. Dari Abi Wa'il beliau mengatakan ada seorang yang disebut atau dinamakan Nuhaik bin Sanan atau Sinan. Dia bertemu Abdullah bin Mas'ud, kemudian mengatakan, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimana engkau membaca huruf ini? Ya, engkau membaca alif atau membaca ya?" Yang dimaksud adalah surat yang dibaca min ma'in ghairi asin atau min ma'in ghairi yasin. Jadi ini dibaca alif atau ya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkomentar, ya, apakah setiap bacaan Al-Quran itu engkau hitung seperti ini? Atau bacaan yang lainnya engkau hitung seperti ini? Maka orang ini mengatakan, sungguh aku membaca Al-Quran, ya, yaitu Al-Mufassal, yaitu surat Qaf sampai An-Nas, ya, disebut surat Mufassal dalam satu rakaat. Artinya dia baca cepat. Sungguh aku membaca surat Qaf sampai An-Nas itu dalam satu rakaat. Artinya maksudnya ini dia bacanya sangat cepat sekali. Dalam satu rakaat dia bisa membaca surat sebanyak itu. Artinya dia baca cepat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, maka ini seperti orang yang membaca syair, orang ngebut bacanya. Ya. Sesungguhnya ada sekelompok kaum yang dia membaca Al-Qur'an namun dia tidak bisa ya melewati kerongkongannya. Artinya dia cuma sebatas baca Quran saja tidak sampai masuk ke dalam hati. Akan tetapi kata beliau, jika seorang itu baca Quran sampai masuk ke dalam hati, maka hal itu akan mengokohkan hatinya. Ya, dan itu bermanfaat untuk hatinya. Artinya Abdullah bin Mas'ud ini mengomentari kepada orang yang baca Quran dengan cepat. Artinya orang yang baca Quran dengan cepat ini apa? Dia cuma baca di lisan saja. Artinya nggak masuk ke dalam hatinya. Maka inilah yang disebut ya ketika baca Al-Quran itu cepat itu tidak kita mendapatkan taksir, mendapatkan pengaruh yang baik untuk hati. Artinya cuma baca saja, ya cuma baca saja. Artinya nggak ada pengaruh apapun ke dalam hati kita, ya. Maka dari itu ini adalah diantara contoh riwayat bagaimana ya sahabat itu mengingkari orang yang baca Quran dengan cepat sekali sehingga tidak masuk ke dalam hati. Ibnu Muflih rahimahullah taala beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, beliau mengatakan, aku sangat suka dengan membaca Al-Quran yang pelan, yang mudah, dan aku tidak suka membaca Al-Quran dengan cepat-cepat. Ya, jadi Imam Ahmad, riwayat salah satu imam terdahulu, beliau mengatakan, aku sangat suka ketika membaca Al-Quran dengan pelan, dengan mudah, artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan aku tidak suka ketika membaca Al-Quran dengan cepat, ya.
Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada pertanyaan. Manakah yang lebih afdol bagi seorang yang membaca Al-Qur'an ketika dia baca Quran dengan pelan, dengan tadabbur, atau dia baca Quran dengan cepat namun tidak melanggar hak-hak huruf? Artinya dia baca cepat tapi dengan memperhatikan ilmu tajwid, dengan memperhatikan hak-hak huruf. Manakah yang lebih utama? Ada seorang yang baca pelan, ya, dengan tartil, dengan orang yang baca cepat. Namun ingat, yang baca cepat ini dia memperhatikan hak-hak huruf, tidak melanggar, ya, tidak melanggar, bacanya nggak salah. Al-jawab, maka jawabannya adalah jika seseorang itu bisa baca Quran dengan cepat dan itu tidak merusak bacaannya, maka sebagian ulama mengatakan ini lebih utama. Mengapa? Karena ya bacaan yang didapat lebih banyak, sehingga apa? Pahala atau keutamaan yang didapat juga lebih banyak. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan yang baca cepat, tapi ingat tetap memperhatikan hak-hak huruf, cuma bacanya agak cepat saja. Karena kecepatan seorang itu membaca Al-Quran berbeda-beda. Ada yang satu halaman, ya dia butuh waktu sampai 3 menit misalnya. Ada yang satu halaman dia butuh waktu 2 menit. Ada yang satu halaman dia butuh waktu 1 menit. Artinya kecepatan orang itu beda-beda dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika dia bisa baca Al-Quran dengan cepat dan tetap memperhatikan hak-hak huruf, maka sebagian ulama mengatakan ya ini lebih utama. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala yang lebih banyak membaca Al-Quran. Namun sebagian ulama juga mengatakan yang lebih afdol tetap yang membaca dengan tartil, dengan pelan, ya, karena dia ya bisa memaknai bacaan Al-Quran. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan penelitian tentang hal ini, maka siapa saja yang dia baca Al-Quran dengan cepat dan dengan tartil, ya maka itu punya masing-masing punya keutamaan. Ya. Baik dengan cepat ataupun dengan tartil, itu masing-masing punya keutamaan. Ya. Namun ingat dengan syarat, ya, ketika dia cepat, dia tidak merusak huruf, hak-hak huruf, dan tidak merusak bacaan-bacaan yang lainnya. Artinya dia tetap memperhatikan hal-hal yang wajib ketika membaca Al-Quran. Ya. Maka patut diperhatikan bagi seorang yang ingin membaca Al-Quran dengan cepat, maka hendaknya dia perhatikan apakah bacaannya itu sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau dia baca cepat sehingga dia tidak menunaikan hak-hak huruf, maka jangan baca cepat. Ya. Sebagai contoh, ada orang yang baca cepat sehingga dengungnya kurang. Ya, misalnya wa may ya'mal. Harusnya kan wa may ya'mal. Sehingga ketika dia baca cepat langsung wa may ya'mal, tidak ada ya namanya dengungnya di situ. Maka jangan baca cepat. Kalau dia tahu ketika dia baca cepat, ya, maka dia akan melanggar ya ilmu tajwid tadi. Maka jangan baca cepat. Kalau dia baca cepat dan dia bisa memperhatikan ilmu tajwid, maka itu tidak mengapa. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia itu lebih utama. Kenapa? Karena bacaan hurufnya itu lebih banyak sehingga ganjarannya juga lebih banyak didapat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke adab berikutnya. Di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah hendaknya seseorang itu memperbagus suaranya dan ya berhati-hati dengan bacaan yang ya mirip nyanyian. Ya. Artinya ya kita dianjurkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran, tapi juga tidak boleh ketika membaca Al-Quran seperti orang nyanyi. Ya. Bagaimana tahu membaca Al-Quran itu seperti orang nyanyi? Maka ya mungkin kita pernah mendengar ada orang baca Quran, kemudian langsung terlintas, oh itu mirip nyanyian ini. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kita dianjurkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran, tapi jangan sampai seperti orang yang menyanyi. Ya.
Karena orang yang menyanyi itu ya panjang pendeknya bebas-bebas saja. Nah, kalau orang membaca Al-Quran, itu mirip dengan orang nyanyi, ya harusnya dia baca cuma 2 harokat, jadi 6 harokat, terlalu panjang. Karena apa? Ikuti nada. Maka tidak diperbolehkan. Karena ingin mengikuti nada, ada hal-hal yang dilanggar. Ya. Nah, dalilnya seseorang itu hendaknya memperbagus bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin wat-tini waz-zaitun fil Isya, ketika salat Isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsan sautan minhu au qira'atan. Dan aku tidak pernah mendengar suara yang paling bagus atau bacaan yang paling bagus, ya, daripada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ya. Maka ini adalah di antara dalil, ya, hendaknya seorang itu, ya, berusaha ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Di dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Zayyinu aswatakum bil Quran." Perbaguslah suara kalian ketika kalian membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Namun tadi dengan syarat, jangan sampai bagusnya suara kita seperti orang yang sedang menyanyi. Sehingga orang mengira, ya, orang ini tidak sedang baca Quran. Misalnya menggunakan langgam tertentu, misalnya seperti orang nyanyi, maka ini tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dengan memperbagus suara, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan adalah dengan, ya, bacanya dibuat indah. Ya. Boleh jadi dia punya irama tertentu, ya, dalam membaca Al-Quran, namun dengan memperhatikan hak-hak huruf. Dan juga dia membaca dengan menghayati. Ya, maka memperbagus bacaan Al-Quran, maka itu diantara bentuknya adalah dengan menghayati bacaan Al-Quran, ya, dan juga dengan khusyuk dengan apa yang dia baca, ya. Maka jangan sampai orang itu memperbagus bacaan Al-Quran, yang dia sibukkan itu bagaimana suaranya bagus saja, tapi dia tidak bisa khusyuk. Maka ini, ya, tidak mendapatkan tujuan dari awal membaca Al-Quran, ya. Maka dari itu ingin membaguskan bacaan Al-Quran bagus, ya, memperindah suara, namun tetap harus memperhatikan bagaimana kita bisa menghayati bacaan Al-Quran, bagaimana kita bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran, sehingga fokus kita itu adalah bagaimana, ya, kita bisa menghayati bacaan, bukan fokusnya apa? Memperbagus bacaan. Beda orang yang membaca Al-Quran dengan fokus, ya, suara yang bagus, maka dia nanti akan perhatikan, oh nanti ketika bagian ini nanti nadanya seperti ini. Ketika di bagian ini nadanya seperti ini. Maka yang difokuskan adalah nadanya, bukan bagaimana dia menghayati bacaan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau membenci orang yang membaca Al-Quran dengan mirip nyanyian. Beliau mengatakan, maka ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Artinya tidak ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengatakan orang yang membaca Al-Quran namun mirip dengan nyanyian, maka ini adalah sesuatu yang tidak dituntunkan. Ya. Maka perhatikan, ya, ketika sedang membaca Al-Quran, jangan sampai orang mengira kita sedang bernyanyi dengan bacaan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian poin yang berikutnya, di antara, ya,
Adab dalam membaca Al-Quran, di sini disebutkan ada dua. Menangis ketika membaca Al-Quran dan juga memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Ya, maka ketika kita baca Al-Quran, kita boleh menangis. Ya, dalilnya yang pertama disebutkan dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang sholat. Wal jawfuhu ya azirun, dan dada beliau itu seperti mendidihnya periuk. Maksudnya ya, beliau itu sedang menangis, ya. Jadi beliau menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis seperti ya periuk yang sedang mendidih. Ya, dada beliau seperti periuk sedang mendidih. Maka ini ya boleh ya menangis ketika membaca Al-Quran, dan di sini disebutkan ketika sholat, maka boleh. Artinya tangisan di sini tidak membatalkan sholat. Ya, jadi menangis itu tidak membatalkan sholat. Kemudian riwayat yang lain dari Abdullah bin Shaddad, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Umar, yaitu Umar bin Khattab, beliau menangis terseduh-seduh. Dan aku berada di akhir sholat. Nah, Umar ini membaca surat Yusuf ayat 86. Innama ashku wa bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah saja. Nah, ketika beliau membaca surat ini, ayat ini, beliau menangis, ya. Maka ya riwayat yang kita baca ya menjadi dalil bolehnya menangis ketika membaca Al-Quran, terutama ketika sholat tadi, dan itu tidak membatalkan sholat. Namun yang wajib kita perhatikan ketika kita menangis dalam membaca Al-Quran, terutama sholat tadi, maka yang ditangisi itu relevan, sesuai, bukan asal nangis. Ya. Contohnya tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membaca surat Yusuf ayat 86. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Artinya ayatnya relevan. Ya. Beliau susah, sedih, menangis beliau. Yang tidak relevan apa? Ketika membaca ayat tertentu, padahal itu bukan konteks untuk menangis, dia menangis. Nah, ini nggak pas. Ya. Misalnya baca ayat surat yang membahas tentang hukum haid. Ya, kemudian nangis. Padahal ini nggak ada sedih-sedihnya misalnya. Ya. Maka ini nggak pas, nggak tepat. Kalau ingin menangis, lihat konteks bacaannya. Bukan asal menangis saja. Ini patut diperhatikan. Ya. Ketika orang menangis tidak melihat konteksnya, artinya dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Pokoknya ketika baca, nangis. Kenapa nangis? Sedih dengan masa lalu misalnya. Padahal dia lagi baca Quran. Yang dibaca bukan ayat yang membuat dia sedih. Ya. Maka perhatikan ketika ya kita ingin menangis. Jangan sampai tangisan tersebut malah cuma dibuat-buat. Artinya agar orang lain menganggap, wah ini baca Qurannya khusyuk sekali sampai menangis. Padahal yang ditangisi ayatnya nggak pas. Yang dengar ya nggak tahu juga. Yang taunya cuma apa? Ini orang menangis. Ya. Lagi baca Quran nangis. Ya. Maka ini yang patut diperhatikan ketika ya ingin menangis ketika membaca Al-Quran. Lihat konteks ayat yang dibaca. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Di antara riwayatnya adalah riwayat Al-Bukhari. Kalau sebelumnya tadi Umar bin Khattab, riwayat Al-Bukhari juga. Dengan ta'liqon. Diriwayatkan secara mu'allaq.
Kemudian yang kedua, memperdengarkan bacaan Al-Quran, yaitu riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayya, tolong bacakan Quran untukku. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ya, aqra'u alaikal Qur'ana wa alaika unzila. Aku membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Aku ingin mendengarkan bacaan Quranmu. Maksudnya seperti itu. Maka aku pun membaca surat An-Nisa sampai aku membaca ayat faqaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Yang artinya bagaimana jika kami datangkan setiap umat itu sebagai saksi, yaitu Rasul, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad ya sebagai saksi pula. Ya, sebagai persaksian. Ya. Maka ketika ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca sampai ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk al-an. Cukup sampai di situ engkau membaca. Maka aku pun menoleh, kata Ibnu Mas'ud, dan aku melihat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlinangan, sedih. Ya. Maka ayat ini ya menunjukkan ya keadaan orang-orang kafir terdahulu. Bagaimana jika kami datangkan setiap umat itu sebagai saksi, yaitu Rasul. Artinya hujjah bagi orang-orang kafir terdahulu. Dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai saksi umat-umat sekarang. Artinya Nabi Muhammad SAW ini sebagai hujjah. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan hujjahnya. Artinya tidak ada alasan mengapa kalian menolak ya kebenaran. Menolak apa yang disampaikan. Karena sudah ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kalian melenceng, ini sudah ada hujah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika mendengar ayat ini. Ya, beliau bersedih. Ya, ternyata memang ada umatnya yang sudah ditegakkan hujah, tapi melenceng dari kebenaran. Beliau sedih. Maka beliau menangis ketika Ibnu Mas'ud baca sampai ayat-ayat ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian faedah, ya. Dianjurkan ya bagi seseorang untuk meminta orang lain membaca Al-Qur'an dengan indah dan suara yang bagus, ya. Maka riwayat tadi Ibnu Mas'ud tadi kita bisa mengambil faedah, ya. Ya, dianjurkan bagi seseorang yang tahu misalnya si fulan itu bacaannya bagus, maka boleh kita minta tolong beliau, tolong bacakan Al-Quran untukku. Aku ingin mendengarkan karena suaramu bagus. Maka ini diperbolehkan, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beliau untuk membaca Al-Quran? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan bacaan yang enak untuk didengar, bacaan yang lembut, sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia membaca sebagaimana Ibnu Umi Abd membaca, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sebagai barang siapa yang ingin dia membaca Al-Quran dengan nyaman, ya, dengan lembut, maka hendaknya dia contoh ya bagaimana Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, atau dengarkan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari beliau mengatakan, hendaknya engkau belajar Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua dari Salim bekas budak Abu Hudzaifah. Ya, yang pertama ya, hendaknya kalian belajar Al-Quran kepada 4 orang. Artinya Nabi SAW merekomendasikan kalau belajar Al-Quran kepada 4 orang ini karena dia ahlinya. Yang pertama tadi Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim bekas budak Abu Hudzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Mu'ad bin Jabal. Maka ini adalah yang direkomendasikan Nabi SAW ketika seorang ingin belajar baca
Al-Quran. Maka contohlah 4 orang ini. Belajarlah dengan 4 orang ini karena mereka ahli dalam membaca Al-Quran. Ya. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah ketika kita ingin merekomendasikan seseorang belajar ataupun yang lainnya, maka rekomendasikan kepada yang paling ahli, bukan merekomendasikan kepada yang asal-asalan. Maka jangan sampai kita merekomendasikan sesuatu yang kita sebenarnya nggak paham. Ya, apakah dia di bidangnya atau tidak. Maka ingin merekomendasikan sesuatu, maka harus yang direkomendasikan itu sesuai dengan bidangnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian adab yang berikutnya, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat, kerusakan. Jadi dianjurkan kita untuk mengeraskan bacaan Al-Quran, namun dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat, kerusakan. Di antara bentuk kerusakan itu apa? Yang pertama, riya, ingin dilihat, dipuji, atau lebih tepatnya sum'ah. Ya, ketika kita baca Quran, maka ada muncul perasaan, wah, bacaan Quran saya ini bagus, sehingga apa? Dikeraskan, sehingga apa? Dipuji orang lain. Ini adalah di antara bentuk mafsadat. Maka kalau ada bibit-bibit semacam ini, baca Al-Qurannya jangan dikeraskan, bacanya pelan saja. Yang penting dia bisa mendengar bacaannya sendiri. Mafsadat yang kedua, contohnya, kalau baca Al-Quran itu dikeraskan, itu bisa mengganggu orang lain. Ya, bisa mengganggu orang lain. Ini mafsadat yang kedua, yang contoh mafsadat. Ya, tadi dianjurkan mengeraskan bacaan Al-Quran, namun dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat, kerusakan. Nah, contoh mafsadat ini apa? Mengganggu orang lain. Ya, maka nggak boleh kita baca Quran tapi mengganggu orang lain. Ya, nah sebagian orang ketika diingatkan seperti ini, mereka langsung menuduh, kok dengar orang baca Quran kepanasan? Bukan kepanasan, mengganggu orang lain. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita baca Quran itu mengganggu orang lain. Ya, dalilnya, nggak boleh baca Quran itu mengganggu orang lain. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih dari sahabat Abu Sa'id, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf di masjid. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini i'takafa fil masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini i'tikaf di masjid, beliau mendengar ada orang yang membaca Al-Quran tapi dengan jahar, dengan keras. Dengan keras. Kemudian beliau membuka tirai beliau. Ya, maka ini adalah di antara kebiasaan Rasulullah SAW ketika itikaf, beliau menutup dengan tirai. Artinya agar fokus ibadah. Artinya masing-masing, itikaf itu masing-masing. Ya, itikaf itu masing-masing. Nah, ketika ada orang yang baca Quran dengan keras, beliau buka tirainya. Kemudian beliau mengatakan, Allah kullukum manahid rabbahu. Ya. Tidakkah kalian tahu setiap kalian itu sedang berbisik kepada Rabb-nya? Fala yu'dzina ba'dakum ba'don. Janganlah kalian mengganggu yang lain. Ya. Wala yarfa'u ba'dakum ala ba'din fil qiraati. Janganlah kalian meninggikan suara kalian kepada yang lain dalam qiraah, dalam membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain, wafis sholati, dalam bacaan sholat. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian itu ketika membaca Al-Quran, kalian itu sedang berbisik kepada Rabb kalian. Ya, artinya kalian itu janganlah membaca Al-Quran sampai mengganggu orang lain. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka patut diperhatikan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, jangan sampai mengganggu orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan,
Dan Nabi SAW juga merasa terganggu. Beliau iktikaf, ingin fokus ibadah, tapi ada orang yang baca Quran. Kemudian ditegur, baca Quran, janganlah kenceng-kenceng, janganlah ya, jangan keras-keras. Ya. Jangan sampai bacaan Al-Quran kalian itu mengganggu jamaah yang lainnya. Maka dari itu patut kita perhatikan ketika kita baca Quran, jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, baca Quran saja yang itu sesuatu yang memang dituntunkan, ya, kita dituntut tidak mengganggu orang lain. Apalagi sesuatu yang tidak dituntunkan. Maka terlebih lagi, jangan sampai mengganggu orang lain. Contohnya apa? Contohnya di sebagian masjid, ketika azan dan iqomah, mereka apa? Membaca pujian. Dan membacanya dengan apa? Keras. Kalau membacanya untuk diri sendiri pelan, ya nggak masalah. Tapi masalahnya mereka baca dengan apa? Keras. Sehingga apa? Orang yang mau sholat sunnah terganggu. Orang yang mau berdoa terganggu. Ya, maka yang menjadi poin di sini apa? Dia mengeraskan bacaannya sampai mengganggu orang lain, maka nggak boleh. Kalau dia bacanya sendiri-sendiri, dia baca pujian sendiri-sendiri, baca dengan pelan, yang penting dia bisa mendengar, maka ya tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Dia baca keras-keras pakai mic lagi. Maka ini jangan sampai demikian. Baca Quran saja yang itu memang dituntunkan, ya. Artinya kita dianjurkan baca Quran, apalagi ya puji-pujian yang di antara azan dan iqomah itu ya yang dituntunkan itu berdoa, sholat sunnah. Adapun baca puji-pujian ya boleh-boleh saja, asal tidak melanggar bacaan, melanggar apa syariat. Bacaannya benar-benar saja. Misalnya kita baca sholawat atau baca yang lainnya. Maka patut diperhatikan jangan sampai bacaan Al-Quran kita mengganggu orang lain. Bukan tidak suka dengan bacaan Al-Quran, tapi apa? Bacaan yang keras itu bisa mengganggu orang lain. Nah, demikian aja mas sekalian rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.